Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Indah Hasani dengan NPM 19111100373, mahasiswi program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah kelas I semester 3. Saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal saya pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan judul Konsep Epistemologi dalam Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama, hakikat epistemologi. Di dalam buku Epistemologi, Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, dan Ilmu Hukum Islam karya Profesor Dr. Haji Idri Magister Agama, dijelaskan bahwa epistemologi berasal dari kata episteme dan logos yang berarti perkataan, pikiran, pengetahuan, dan pengetahuan sistematik. Kata epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu episteme atau pengetahuan, dan logos atau ilmu, pikiran, percakapan. Jadi epistemologi berarti ilmu, percakapan tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dagoberts de Runes, dia menyatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang sumber atau menelusuri asal, struktur, metode, dan validitas pengetahuan, atau the branch of philosophy which investigates the origin, structure, methods, and validity of knowledge. Hakikat epistemologi adalah merupakan suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Disebut evaluatif karena epistemologi bersifat menilai apakah suatu keyakinan, sikap, pernyataan, pendapat, atau teori pengetahuan dapat dibenarkan, dijamin kebenarannya, atau memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara nalar. Bersifat normatif karena epistemologi menentukan norma atau tolak ukur kenalaran bagi kebenaran pengetahuan. Sebagai cabang ilmu filsafat, epistemologi tidak cukup hanya memberi deskripsi atau paparan tentang bagaimana proses manusia mengetahui suatu hal terjadi, tetapi perlu membuat penentuan mana yang betul dan mana yang keliru berdasarkan norma epistemik. Bersifat kritis, karena epistemologi banyak mempertanyakan dan menguji kenalaran cara ataupun hasil kegiatan manusia. Mengetahui dan mempertanyakan tentang asumsi-asumsi, cara kerja, atau pendekatan yang diambil, ataupun kesimpulan yang ditarik dalam berbagai kegiatan kognitif manusia. Yang kedua, ruang lingkup kajian epistemologi dalam filsafat pendidikan Islam. Di dalam buku Filsafat Pendidikan Islam karya Muhammad Arifin merinci tentang ruang lingkup epistemologi, yaitu meliputi hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Hakikat berarti epistemologi mencari tahu lebih dalam tentang intisari atau dasar. Sumber berarti epistemologi mencari tahu lebih dalam tentang asal. Dan validitas pengetahuan berarti mencari tahu tentang sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Yang ketiga, implikasi epistemologi dalam dunia pendidikan Islam. Implikasi epistemologi dalam dunia pendidikan Islam adalah bahwa melalui petunjuk epistemologi, pendidikan Islam akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Dengan adanya epistemologi pendidikan Islam, setidaknya para pegiat pendidikan Islam tidak akan terjebak pada gejala meaninglessness atau melakukan sesuatu dengan tidak menyadari atau ceroboh yang sering kali membuat pendidik gegabah dalam menjawab pertanyaan. Yang keempat, model-model berpikir dalam epistemologi. Model-model berpikir dalam epistemologi Islam, setidaknya ada 3 model sistem berpikir, yakni Bayani, Burhani, dan Irfani, yang masing-masing mempunyai pandangan yang sama sekali berbeda tentang pengetahuan. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan tentang otoritas teks atau nasih secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan, jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran.
Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Burhani adalah aktivitas berpikir untuk menetapkan kebenaran suatu premis melalui metode penyimpulan atau al-istintaj dengan menghubungkan premis tersebut dengan premis yang lain yang oleh nalar dibenarkan atau telah terbukti kebenarannya, atau kita sebut biasa dengan badlihiyah. Sedang dalam pengertian umum, burhani adalah aktivitas nalar yang menetapkan kebenaran suatu premis. Irfani merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan cara pengolahan batin atau ruhani yang kemudian diungkapkan secara logis atau benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.